Terima kasih Ibu Sita. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tes suara dulu. Apakah suara saya jelas? Oke, terima kasih. Pagi hari ini kita kembali ibadah online ya. Tapi kita tetap bersyukur bahwa sekalipun ibadah online, kita tetap berkumpul bersama-sama untuk beribadah di hari ini. Dan saya percaya hari ini kita sudah berada di minggu ketiga di bulan Januari tahun 2022. Kita bersyukur ya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kita semua ada, kita bisa berkumpul bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami sudah memuji nama-Mu, biar pujian, penyembahan kami, pengagungan kami, memuliakan nama-Mu, menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya Engkau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Biar kami semua mendengarkan, merindukan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan kami perlukan dalam seluruh kehidupan kami dari hari ke hari. Sebab itu Roh Kudus, urapi kami, pimpin kami, biar firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap pribadi kami semua yang hadir melalui Zoom online pada hari ini Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu, hambanya alat, biar Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tolak setiap kuasa kegelapan, roh jahat, yang mau mencuri benih firman Tuhan dari hidup kami, yang mau mengganggu konsentrasi kami dalam bentuk apapun. Saat ini kami patahkan, kami halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya darah Yesus melingkupi kami semua, dan kami semua dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, kita punya tema tahunan yang sudah ditetapkan oleh Ibu Gembala kita, dan kita percaya bahwa itu dari Tuhan ya. Ya Tuhan sampaikan melalui Ibu Gembala kita buat kita yang ada di bawah pelayanan dari Pastor Diana di GBI Kemuliaan. Jadi tema tahunan kita ialah Tuhan kekuatanku ya, Tuhan kekuatanku. Itu terdapat dalam Mazmur pasal 118 ayat 14. Saya baca dulu ya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Itu adalah tema tahunan kita. Tapi ada subtema juga yang sudah ditetapkan oleh Ibu Gembala kita. Jadi subtema sepanjang Januari ini kalau tidak salah subtemanya adalah firman Tuhan kekuatan kita. Jadi ini temanya ya, Tuhan kekuatanku, Mazmur 118 ayat 14 yang tadi saya sudah baca. Kemudian subtema adalah firman Tuhan kekuatan kita. Jadi kemarin dari tanggal 2 ya kita sudah mendengar Bapak Pendeta Muda Heri Lukito juga sudah menyampaikan tentang firman tentang akibat kita menjadikan Tuhan kekuatan kita. Kemudian kemarin Pastor Indri juga tentang standar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjaga standar hidup kita dan kualitas hidup kita. Nah, hari ini kita di minggu ketiga ini, firman Tuhan membuat kita kuat menghadapi proses hidup. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada yang namanya proses kehidupan. Tidak ada satupun dari kita yang tidak mengalami proses. Bukan hanya manusia ya, tapi juga makhluk hidup yang lain ya, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan juga mengalami proses dari hari ke hari, mungkin dari benih kemudian bertumbuh sampai mencapai usia anak, remaja, pemuda, kemudian orang tua dan sebagainya. Jadi itu ada proses dalam kehidupan kita yang harus kita lewati. Nah, dalam kehidupan rohani pun bukan hanya kita mengalami proses secara jasmani, tapi dalam kehidupan rohani pun ada proses yang harus kita lewati. Nah, untuk melewati semua proses dalam kehidupan kita secara rohani di bumi ini, bahkan secara jasmani, kita perlu kekuatan Tuhan.
Dan kekuatan Tuhan itu kita bisa terima melalui firman Tuhan. Nah, makanya subtema yang ditetapkan oleh Ibu Gembala kita adalah firman Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi firman Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, pertanyaannya, mengapa begitu penting firman Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita untuk menjalani proses hidup kita dari hari ke hari. Nah, bagaimana mengapa sampai firman Tuhan itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu sangat penting? Mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan dalam menjalani proses kehidupan? Pasti ada alasan-alasannya. Karena tadi kita udah tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Nah, saya tulis pertanyaannya di sini bagaimana kita harus kuat? Nah, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Untuk menjadi kuat, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Ya, memang ada Tuhan yang berbicara melalui suaranya secara langsung kita dengar, atau melalui Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya. Tapi yang jelas bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Saat kita lemah, pasti Tuhan akan ingatkan firman-Nya. Makanya itu firman Tuhan itu sangat penting dalam proses kehidupan kita untuk kita bertumbuh, untuk kita terus kuat dalam Tuhan. Kita sangat memerlukan firman Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua saya tulis ini, mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan? Nah, pertanyaannya, saya punya alasan, ada beberapa alasan yang hari ini saya mau sampaikan. Nah, yang pertama, alasan mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan untuk melewati proses hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama, alasan mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan. Yang pertama, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Nah, kita boleh baca di Yohanes pasal 1 ayat 1. Kalau Bapak Ibu mau buka Alkitab silakan, tapi di sini saya sudah kutip ayatnya ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Jadi Yohanes berkata bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu pada mulanya adalah bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu sudah ada bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, maka kita tidak bisa melepaskan dari firman Tuhan. Sebab Tuhan berkata-kata kepada kita melalui firman Tuhan. Tuhan menyampaikan rencananya, kehendaknya, perintahnya, nasihatnya, semuanya kepada kita melalui firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ada 66 kitab ya, perjanjian lama, kemudian perjanjian baru. Nah, Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui semua firman Tuhan. Makanya itu firman Tuhan itu kita perlukan dalam hidup kita. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi firman-Nya, berarti kita sama aja berbohong. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi firman-Nya juga. Kalau kita mau kuat dalam Tuhan, kita perlu firman-Nya. Firman-Nya itu kita perlukan dalam kehidupan kita. Nah, slide selanjutnya boleh Pak Semsen. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan itu berasal dari Allah. Kalau kita ingat kemarin Pastor Indri sudah menyampaikan bahwa di 2 Timotius 3 ayat 16 ya, bahwa firman Tuhan segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saya cuma kutip yang 16 bagian A ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi firman Tuhan itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah kepada kita melalui para penulis Alkitab, melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk menulis Alkitab, untuk menulis firman Tuhan. Nah, itu semua diilhamkan oleh Allah. Nah,
minggu kemarin juga Ibu Indri sudah mengatakan ya, bahwa diilhamkan itu dalam bahasa Yunani adalah theos neustos. Kalau theos itu artinya Allah, ya, Allah. Kalau dalam bahasa Yunani, theos itu artinya Allah. Nah, neustos itu artinya nafas. Artinya firman Tuhan itu adalah dihembuskan oleh Allah atau nafasnya. Jadi firman Tuhan itu benar-benar berasal dari Allah. Sehingga kalau kita berkata bahwa Tuhanlah kekuatanku, maka kita tidak boleh melupakan firman. Karena firman Tuhan itulah yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Sehingga kita sangat-sangat memerlukan firman Tuhan. Kita sangat membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Ibu Gembala kita seringkali terus menggaungkan untuk kita membaca firman, membaca, merenungkan, melakukan. Kalau dulu kita di SPY ya, ada tuh. Kita ada namanya untuk merenungkan firman, membaca dan melakukannya. Ada 3M ya, kalau waktu kita ikut SPY. Oke, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan adalah kekuatan. Bagaimana supaya kita dapat menerima kekuatan dari Tuhan? Nah, di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian di Yosua 1 ayat 7 dan 8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Bapak Ibu, ini ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Nah, bagaimana supaya kita menerima kekuatan dari Tuhan melalui firman-Nya? Mazmur berkata bahwa kita harus merenungkan. Kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Kita menyukai firman. Nah, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, berarti kita juga harus menyukai firman-Nya. Ayat 2 di Mazmur 1 tadi berkata bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya menyukai, tapi merenungkan. Merenungkannya bukan hanya di sini firman Tuhan berkata siang dan malam. Berarti siang kalau kita baca firman, malam pun kita harus baca firman, merenungkan. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak ada alasan buat kita untuk berkata tidak bisa baca firman. Karena di Alkitab itu kan sudah ada bisa dengar ya, bisa dengar melalui audio gitu. Jadi kita bisa putar dimanapun kita berada, mungkin sambil kita nyetir mobil atau mungkin kita bekerja atau melakukan aktivitas, kita bisa mendengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan sudah bisa kita dengar. Kita dengar melalui handphone kita ada Bapak Ibu, jadi kita bisa pasang firman Tuhan kita dengar. Karena apa? Firman Tuhan itu penting supaya kita bertindak. Di Yosua dikatakan bahwa supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman, sesuai dengan semua yang tertulis. Nah, untuk kita bertindak hati-hati, kita harus menyukai firman, kemudian kita memperkatakan firman, kemudian kita merenungkan firman. Ya, itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan yang berkata, aku mengasihi Tuhan untuk tidak membaca firman Tuhan. Ya mungkin kita nggak baca satu kitab langsung selesai ya, tapi mungkin berapa pasal. Nah, saya mendengar ada beberapa gereja tuh mereka buat grup dalam membaca firman. Jadi satu hari gitu mereka baca 5 pasal,
kemudian mereka harus buat laporan bahwa mereka sudah baca. Nah, tapi kalau di kita kan belum ada, tapi saya percaya bahwa jemaat semua punya hati yang mengasihi Tuhan, sehingga tanpa disuruh pun kita punya kerinduan untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan berkata siang dan malam kita harus renungkan itu, kita harus baca itu, kita harus memperkatakan firman Tuhan supaya kita bertindak hati-hati, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Jadi yang pertama kita mau belajar alasan yang pertama kenapa kita harus hidup dalam firman, karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Selanjutnya boleh slide-nya. Oke, nah Bapak Ibu, ini saya rangkumkan ya. Kita harus melakukan 3M nih. 3M bukan memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan ya. Tapi 3M ini artinya kita membaca firman, kita merenungkan firman, dan kita melakukan. Bahkan kalau ditambahin satu lagi mungkin 4M ya, membagikan firman. Jadi Bapak Ibu mari dalam hidup kita di tahun 2022 ini, kalau kita berkata bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita, maka kita harus membaca firman. Bukan hanya sekedar membaca, merenungkan. Merenungkan itu artinya memikirkan apa sih yang Tuhan sampaikan melalui firman ini. Apa yang Tuhan katakan buat saya melalui firman yang saya baca hari ini. Nah, Ibu Indri kan sering kirim tuh ya, renungan firman Tuhan di Komsel wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga dapat kiriman dari yang lain-lain, pasti banyak. Nah, kita baca, bukan hanya baca sekedar ilustrasi firman-Nya, tapi firman Tuhan yang disampaikan ayatnya hari itu apa. Yang disampaikan Tuhan pasti berbicara buat kita. Pasti ada satu kalimat atau kata-kata yang tiba-tiba muncul dalam pikiran kita. Coba kita renungkan itu. Apa sih yang Tuhan mau? Dan bukan hanya merenungkan, melakukannya. Bukan hanya melakukan, membagikannya. Membagikannya di mana? Di komsel-komsel, atau Bapak Ibu boleh bagikan kepada siapapun. Nah, itu langkah alasan yang pertama. Oke, alasan yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan. Silakan slide berikutnya, Pak Sensen. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa, Bapak Ibu. Firman Tuhan bukan hanya berasal dari Allah saja, firman Tuhan itu bukan hanya Allah saja, tapi firman Tuhan juga berkuasa. Nah, Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata gini, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan lebih kuat. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, pedang aja sudah tajam. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Berarti sangat tajam. Bahkan dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Bukan hanya jiwa dan roh, tapi sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu berkuasa, Bapak Ibu. Nah, untuk firman Tuhan itu berkuasa, ya kita harus baca, renungkan, dan lakukan. Kalau kita cuma baca, itu hanya akan menjadi tulisan yang mati. Tulisan yang mati artinya hanya menjadi ya sebuah pengetahuan seperti buku-buku yang lain yang kita baca. Tapi kalau kita renungkan apa yang Tuhan sampaikan dan kita lakukan dalam hidup kita, seperti tadi perintah Tuhan kepada Yosua, renungkan, lakukan supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Maka firman itu akan menjadi firman yang berkuasa dalam kehidupan kita.
kalau kita cuman baca firman sepintas lalu, kita tidak melakukan, kita tidak merenungkan itu, maka tidak ada kuasa apa-apa. Tapi kalau kita renungkan, kita lakukan, kita percaya bahwa firman Tuhan itu Allah sendiri, kuasanya sungguh-sungguh luar biasa. Ingat ya, waktu iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, Tuhan Yesus bilang apa sama iblis? Manusia bukan saja hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya kita hidup bukan hanya karena makanan. Ya memang makanan kita perlukan buat tubuh jasmani kita. Tapi lebih daripada itu, kita memerlukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan dikatakan, di Ibrani tadi dikatakan firman Tuhan itu, firman Allah itu hidup, firman Tuhan itu hidup. Slide selanjutnya, Pak Sensen boleh? Nah, dikatakan hidup, kenapa hidup ya? Di dalam Yohanes 6 ayat 68, ada firman Tuhan berkata, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi ini ada percakapan antara murid-murid Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, Petrus berkata bahwa Tuhan, perkataanmu itu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Jadi perkataan Tuhan Yesus atau firman Tuhan itu, maaf ya Bapak Ibu, adalah kekal, adalah hidup. Jadi firman Tuhan itu bukan saja huruf yang mati, tapi firman Tuhan itu huruf-huruf yang hidup, yang kalau kita renungkan, kita lakukan akan memberikan kehidupan buat kita. Kemudian di Yeremia dikatakan firman Tuhan, Yeremia 23 ayat 29 berkata, firman Tuhan itu kuat ya. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan itu seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Nah, Bapak Ibu, batu itu udah keras, tapi bisa dihancurkan oleh palu ya. Palu itu kan nggak terlalu besar. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang menghancurkan batu, yang pekerja batu ya, itu palunya nggak terlalu besar, tapi bisa menghancurkan batu-batu. Nah, firman Tuhan dikatakan lebih firman Tuhan itu kuat, bisa menghancurkan ya kekerasan hati kita, bisa menghancurkan hati kita yang keras, pikiran kita mungkin yang keras, bisa dihancurkan oleh firman Tuhan karena memang firman Tuhan berkuasa. Kemudian firman Tuhan itu tajam ya, tajam. Kalau di Efesus ayat 6 ayat 17 dikatakan firman Tuhan itu adalah pedang roh. Jadi pedang itu bisa menusuk ya, bisa memotong, bisa melukai, bisa menusuk. Nah, firman Tuhan itu tajam seperti pedang. Jadi bahkan lebih tajam, tadi firman Tuhan berkata lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita tidak membaca firman Tuhan. Karena selain firman Tuhan itu adalah dari Allah sendiri, kemudian firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan. Silakan Pak Sensen. Nah, alasan yang ketiga yang saya tulis, karena firman Tuhan itu kekal. Nah, firman Tuhan itu bukan sesuatu yang hanya sementara, tapi firman Tuhan itu kekal. Kalau janji manusia, perkataan manusia itu hanya sementara, tapi tidak kekal. Tapi ingat bahwa firman Tuhan itu kekal. Sehingga kita sangat memerlukan dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa kekuatan kita itu dari Tuhan, tapi sekali lagi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, nah dari mana kita menerima kekuatan? Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang ada di firman-Nya. Kalau kita baca firman, kita renungkan firman, kita lakukan firman, maka ketika kita menghadapi masalah apapun, pasti Tuhan akan ingatkan kita dengan firman Tuhan, sehingga kita
kuat kembali, kita bangkit kembali, kita diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita. Nah, 1 Petrus 3, 1 ayat 23 berkata begini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita sudah dilahirkan dari benih yang tidak fana, artinya yang kekal ya. Kalau semua yang ada di bumi ini hanya sesuatu yang fana, yang sementara, yang bisa binasa, yang bisa hilang, yang bisa hancur. Tapi firman Tuhan dikatakan bahwa firman Tuhan itu hidup dan kekal. Firman Tuhan tidak terbatas, artinya cuman hari ini atau besok dan sebagainya. Tapi firman Tuhan itu kekal. Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan kita ini udah ditulis dari beribu-ribu tahun yang lalu, tapi sampai hari ini firman-Nya itu tetap berbicara buat kita di zaman yang sudah berbeda, di tahun yang sudah berbeda, tapi firman Tuhan itu tetap tidak ketinggalan zaman ya, tapi firman Tuhan tetap selalu baru dalam kehidupan kita. Karena dikatakan firman Tuhan itu kekal. Nah, di Matius pasal 24 ayat 35 berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, langit dan bumi berlalu artinya langit dan bumi ini sementara. Kita nggak tahu kapan langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan itu kekal. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa saya lupa di ayat mana, bahwa satu titik pun tidak akan, satu iota pun dari firman Tuhan, dari hukum Taurat itu tidak akan digenapi. Semua pasti digenapi. Artinya firman Tuhan itu semua pasti digenapi. Dan kalau Bapak Ibu kita lihat hari-hari ini, bahwa penggenapan firman Tuhan itu sudah mulai terjadi. Sudah banyak yang terjadi ya, bukan sudah mulai terjadi, tapi banyak yang sudah terjadi. Bahkan baru-baru ini kalau kita baca apa yang ditulis oleh kitab Wahyu dan kitab Daniel ya, tentang binatang yang berbentuk singa, berbentuk beruang, berbentuk burung yang ada, itu sudah ada ya Bapak Ibu, kalau baca lihat di YouTube udah ada ya, di kantor PBB itu sudah ada gambar ya, ada patung burung yang binatang yang sudah dibuat sana seperti yang ada di Wahyu. Nah, itu kita lihat bahwa firman Tuhan itu sudah mulai digenapi, karena firman Tuhan itu benar, hidup, dan kekal. Firman Tuhan itu bukan perkataan yang biasa-biasa saja. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang dari manusia yang dikarang-karang, tapi firman Tuhan itu benar-benar ada dan ya dan amin. Dan firman Tuhan itu pasti digenapi. Sekali lagi Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu kekal, sifatnya kekal. Firman Tuhan itu sifatnya sampai selama-lamanya, dia tidak akan pernah berubah. Firman-Nya kekal dari ketika Tuhan memberikan firman-Nya sampai hari ini, firman-Nya tetap hidup dan kekal. Jadi itu alasan ketiga mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kekal. Nah, selanjutnya alasan keempat. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, saya hanya memberikan 4 alasan ya. Mungkin ada banyak kalau Bapak Ibu baca dalam firman, banyak ya. Tapi hari ini saya cuma menyampaikan ada 4 alasan mengapa kita harus hidup dalam firman. Selain firman itu adalah Allah sendiri, kedua firman Tuhan berkuasa, ketiga firman Tuhan itu kekal, dan yang keempat firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, ini saya sudah pernah sampaikan di tahun 2021 kemarin ya. Di Yohanes 17 ayat 17b berkata bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan? Sebab firman itu kebenaran. Kita mau cari kebenaran di dunia ini, nggak ada kebenaran Bapak Ibu di dalam dunia. Kebenaran itu hanya ada dalam Tuhan Yesus, hanya ada dalam firman-Nya. Sebab itu kalau Bapak Ibu kita mau mencari kebenaran, kita harus baca firman, karena di sanalah
kita menemukan kebenaran, kebenaran buat hidup kita, kebenaran buat kita bertindak, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Di tahun ini kita harus bertindak sesuai dengan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam firman. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman dari Allah itu adalah kebenaran buat kita. Jangan kita mencari kebenaran di luar Tuhan, Bapak Ibu. Kebenaran dari manusia atau kebenaran dari roh-roh yang lain. Tapi ayo mari carilah kebenaran di dalam firman Tuhan. Kita pasti menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sebab kebenaran itu hanya ada memang di dalam firman Tuhan. Tidak ada di siapapun. Kita boleh meminta nasihat dari pendeta, itu boleh dari orang tua rohani, ya Tuhan juga pakai mereka. Tapi pasti mereka juga menyampaikan firman Tuhan. Mereka nggak mungkin menyampaikan maaf ya Bapak Ibu sebentar ya saya. Oke. Jadi kita mungkin mencari dari gembala, pasti mereka menyampaikan juga adalah kebenaran. Nah, kalau kita mendengar orang yang menyampaikan sesuatu yang sudah mulai melenceng dari kebenaran, ya kita harus berhati-hati. Nah, apalagi sekarang ini kalau kita buka YouTube, Bapak Ibu, banyak sekali kita bisa mendengar orang menyampaikan firman Tuhan. Dan kita harus berhati-hati sekalipun dia mungkin berkata dia mendapat dari firman Tuhan, tapi kita harus teliti mendengarnya dengan hati-hati. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Karena ada banyak sekarang yang seperti kemarin saya dengar ada satu ibu, dia mungkin masih belum terlalu tua ya, mungkin sekitar 40 tahunan gitu ya. Masih muda, perempuan. Dia sampaikan bahwa dia menerima pernyataan dari Tuhan bahwa kalau nanti masa kesusahan itu datang, kita semua harus pulang ke kampung. Jadi kita yang di kota ini disuruh pulang ke kampung-kampung gitu. Saya pas dengar itu, kok kita harus pulang ke kampung? Jadi maksudnya kalau masa kesusahan di kampung kita masih bisa nanam, masih bisa berusaha. Kalau di kota kan kita harus belanja ke mall dan sebagainya, itu harus pakai tanda itu. Jadi pas saya dengar gitu saya bilang, waduh, ini kok penafsiran dari mana kok dia ngomong begini. Ternyata ada seorang ibu juga yang pas telepon saya, dia cerita, dia dengar juga. Terus dia bilang gini, aduh kok saya dengar dia bilang katanya kita pulang ke kampung. Wah, dari mana tuh? Oh, firman Tuhan, dia bilang dia terima dari Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu hati-hati supaya kita jangan terjebak dengan ajaran-ajaran yang salah. Sebab itu kita harus tertanam dalam firman Tuhan, mencari kebenaran dalam firman Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar seperti itu, kita harus bertanya sama Tuhan, benar nggak nih? Tuhan suruh kita semua, masa kita harus meninggalkan kota, kita pulang ke kampung semua. Nah, kalau kita yang punya kampung nggak apa-apa, yang nggak punya kampung gimana? Nah, jadi Bapak Ibu, itulah kayak seperti gitu. Nah, ada banyak yang kita bisa mungkin dengar di YouTube. Nah, sebab itu Bapak Ibu, mari kita baca firman, sebab firman itu kebenaran. Kebenaran itu yang menjadi patokan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mendengar sesuatu pengajaran dari YouTube atau dari yang lain-lain, kita teliti, kita harus berhati-hati. Apakah ini sesuai dengan kebenaran? Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita tertanam dalam kebenaran. Nah, ini 4 alasan yang saya sampaikan ya pada hari ini buat kita semua. Mengapa firman Tuhan itu membuat kita kuat menghadapi proses hidup? Mengapa firman itu kekuatan kita? Mengapa kita harus hidup dalam firman? Nah, ini 4 alasan yang sudah saya sampaikan hari ini. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, firman Tuhan itu berkuasa. Yang ketiga, firman Tuhan itu kekal. Yang keempat, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ini 4 alasan yang ya mungkin ada banyak ya. Nanti mungkin pendeta-pendeta lain juga menyampaikan ya.
Tapi hari ini saya cuma menyampaikan 4 alasan ini supaya kita benar-benar mengerti bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu sangat kita perlukan. Kalau kita berkata bahwa Tuhanlah kekuatanku, maka kita tidak bisa melepaskan diri kita dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan kita sesuai dengan subtema yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sebab itu mari kita hidup dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, bahkan bagikan firman Tuhan buat mungkin kita bersaksi buat keluarga kita, buat saudara kita, buat teman kita, buat tetangga kita, bahkan mungkin nanti di komsel-komsel kita bisa bersaksi, kita bisa berbagi. Sebab firman Tuhan itu benar-benar sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Ingat, sekali lagi kita bukan hanya membutuhkan makanan jasmani, tapi kita juga perlu makanan rohani buat kehidupan kita. Dan makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Kita tidak cukup mendengar melalui khotbah seperti ini di hari Minggu, tapi kita juga harus terus di rumah. Mungkin setiap hari Ibu Indri sudah lakukan, bagikan di komsel-komsel, kirim renungan, kirim saat teduh. Ayo Bapak Ibu mari baca. Juga ada bacaan tahunan ya. Jadi di Januari kita udah mulai baca di Kejadian. Nah, jadi Bapak Ibu baca, bukan hanya saat teduh atau renungan yang kita baca, tapi firman Tuhan juga kita baca. Mungkin 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Kalau bisa lebih dari 3 pasal, 5 pasal, baca. Kemudian renungkan dan lakukan. Ya mungkin tidak semua kita harus renungkan, tapi pasti dalam setiap bacaan firman Tuhan itu ada yang Tuhan taruh dalam pikiran kita. Nah itu kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki kekuatan untuk menghadapi hidup ini di tahun 2022. Kita menghadapinya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya akan memutar sebuah ilustrasi. Nanti Pak Sensen yang akan memutarkan sebuah film ilustrasi pendek. Nah, supaya Bapak Ibu mengerti kenapa kita harus hidup dalam firman Tuhan. Biar ilustrasi ini membuat kita untuk semakin mencintai firman. Bukan hanya sekedar kita dengar khotbah minggu, tapi kita semakin mencintai firman, hidup dalam firman, melakukan firman, merenungkan firman dimanapun kita berada. Nah, jadi Bapak Ibu coba lihat ilustrasi singkat ini supaya kita lebih lagi hidup dalam firman. Silakan Pak Sensen.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melihat ilustrasinya, ilustrasi tentang botol kosong, di mana ketika botol itu kosong, tidak ada isinya, dan semua hal yang menyerangnya, botol itu akan jatuh. Ibaratnya botol itu adalah hidup kita. Ketika hidup kita tidak diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh doa, diisi oleh penyembahan, diisi oleh hal-hal yang positif, maka ketika marah, putus asa, kekecewaan, fitnah, sakit, atau apapun yang menyerang kita, kita pasti akan lemah dan kita pasti jatuh. Tapi ketika tadi Bapak Ibu lihat botol itu diisi dengan air, ya, diisi dengan air itu menggambarkan firman Tuhan. Hidup kita diisi dengan firman Tuhan, hidup kita diisi dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan, dengan hal-hal yang positif. Kita boleh diserang sana sini oleh apapun, tapi kita akan tetap kokoh. Seperti botol yang tadi, botol yang sudah diisi penuh oleh air. Ketika diserang, dilempar, tetap dia akan kokoh, berdiri, teguh. Jadi ternyata sama, botol yang kosong dan botol yang penuh tetap sama. Ketika kita juga hidup kita kosong, hidup kita penuh dengan firman, tetap masalah itu datang. Bukan berarti kita hidup dalam firman itu masalah itu hilang, masalah itu tidak ada. Tetap sama. Masalah akan tetap sama menyerang kita. Tapi bedanya ketika hidup kita diisi oleh firman Tuhan, hidup kita diisi oleh doa, hidup kita diisi oleh penyembahan, hidup kita diisi oleh hal-hal yang positif. Kita ikut komsel, kita ikut doa malam, kita ikut hal-hal yang membangun rohani kita. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita akan menjadi orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat. Kita tidak akan mudah jatuh. Bahkan firman Tuhan berkata mungkin kita jatuh juga, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kita. Tangan Tuhan mengangkat, membangun kita kembali. Sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Bukan hanya sekedar ditulis untuk kita membaca dan kita berkata, ya biar saya tahu sejarah tentang Tuhan Yesus, sejarah tentang bangsa Israel. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya supaya kita membaca, merenungkan, melakukan, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan pasti berikan kekuatan kepada kita sepanjang tahun 2022 ini. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita dengan kekuatannya supaya kita tetap ada sampai kita bisa melewati tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, mari jangan lupa bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jadi tidak henti-hentinya kita terus mendorong, bukan hanya Bapak Ibu ya, tapi kita sendiri sebagai pelayan Tuhan pun kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya kita semakin kuat dan kokoh, semakin bertumbuh, semakin mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, karena ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang kita dengar di luar sana. Sebab itu kita perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang bisa membuat pertimbangan di Ibrani tadi ya, memisahkan antara pertimbangan dan pikiran kita. Jadi hanya firman Tuhan yang menolong kita mengerti apakah ini dari Tuhan atau bukan. Jadi ayo Bapak Ibu, mari baca firman, lakukan firman, renungkan itu dalam kehidupan kita. Mazmur tadi berkata siang dan malam. Jadi tidak ada alasan kalau siang tidak bisa baca, bukan berarti malam enggak. Malam baca, renungkan. Dan saya percaya pasti Tuhan menyampaikan sesuatu buat kita. Sehingga kita bertindak, berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu.
Kami tahu Tuhan bahwa kami sangat memerlukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Kami berkata bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Tapi Tuhan, kalau kami tidak mencintai firman-Mu, kami tidak membaca firman-Mu, kami tidak merenungkan firman-Mu, kami tidak melakukan firman-Mu, maka Tuhan, kami tidak mendapat kekuatan daripada-Mu. Sebab Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami hari-hari ini supaya kami mencintai firman-Mu Tuhan. Supaya ketika satu waktu ketika kami mungkin tidak bisa lagi membaca firman-Mu, hidup kami sudah dipenuhi dengan firman-Mu, hidup kami sudah diisi dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dengan kehidupan kami, tapi ketika kami Tuhan mengisi hidup kami dengan firman Tuhan, ketika kami mengisi hidup kami dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan, dengan hal-hal yang positif dari Engkau Tuhan, kami percaya kami terus menerima kekuatan baru setiap hari. Sehingga kami Tuhan, firman Tuhan berkata, kami berlari, kami tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu. Kami akan kuat, bahkan kami akan terbang Tuhan tinggi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan baru dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biar Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Mengapa Tuhan kami harus hidup dalam firman-Mu? Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu kebenaran. Sebab itu Tuhan tolong kami supaya kami hidup dalam firman-Mu. Berkati kami semua jemaat GBI Kemuliaan supaya kami mencintai firman-Mu. Kami terus Tuhan membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca setiap hari. Tuhan biar kami bertumbuh, berakar dan kuat dalam Engkau, di dalam kebenaran firman-Mu. Sekali lagi berkati kami Tuhan hari ini. Hamba sudah menyampaikan apa yang hamba bisa sampaikan. Tapi Roh Kudus Engkau yang berkarya terus buat kami semuanya. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.